Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya karena di channel saya Ilmu Sederhana. Sobat, di video kali ini saya kedatangan motor Vario. Tahun berapa nih saya nggak tahu, lupa sih ya. Nah, ini motor ini kendalanya ketika dipasang spring main shoot atau spring utamanya 25 ampere, dia langsung putus. Diputus kontak langsung dia putus. Jadi motor ini mengalami, karena ini motor juga nggak pakai engkol ya. Nah, ini supaya bisa ada engkolnya ini saya tukar ini yang menggunakan motor saya itu di sana. Jadi saya pakai dulu engkol ini. Nah, setelah tadi saya cek motor ini mengalami kendala di relay kaki 5. Jadi ketika relay kaki 5 dicopot, dipasang spring 25 ampere, ini motor nggak putus sobat, springnya. Nah, itu menyala. Oke. Nah, jadi kendalanya sini. Kalau ini dipasang, relay kaki 5 ini dipasang, itu langsung putus. Ini kita coba ya. Ini saya pasang normal. Gimana sih ya, sendiri susah. Nah, ini lihat. Nah, tuh langsung putus sobat. Jadi spring 25 ampere ini main shootnya langsung putus ketika relay kaki 5 dipasang. Nah, ini dia. Nah, itu putusnya jelas ya. Jadi ketika ini dicabut relay kaki 5, nah ini sudah saya cabut, kita pasang lagi spring 25 ampere nya. Ini 25. Nah, ini 25 ampere kita pasang. Ini kondisi relay kaki 5 kita cabut ya. Kita hidupkan motor, video hidup sobat, dan spring tidak putus. Coba kita engkol, kita selah. Hidup sobat, ternyala. Motor ini nyala sobat kalau spring kelimanya dicopot sobat. Ini permasalahan juga belum tahu nih, coba saya cek dulu ya. Menggunakan ini aja lah ya, kondisi. Nah, ini fungsi relay kaki 5 ini untuk sekaligus pengisian ya ke aki. Nah, ini kabel merah polos nih yang ini. Ini hidup, kabel merah polos. Kita lihat kabel merah les kuning dari ECU. Ini sistem pengisian. Nah, ini api keluar ya saudara, harus keluar untuk pengisian ya saudara. Ini dia. Jadi kita untuk pasang truknya di minus untuk pengisiannya. Ini kita lihat merah les kuning, ini bagian pinggir. Nah, ini dia. Ini nggak nyala sobat, jadi pengisiannya nggak nyala. Ini nggak nyala ya. Kita ganti di positif aki, masih tetap di merah les kuning ya. Nah, ini nyala sobat. Nah, ini kebalik nih, harusnya ini dikasih negatif karena ini harus pengisian. Ini harusnya dia menyala. Nah, ini kebalik, ini dikasih harus positif malah dia menyala, berarti ini kan negatif. Ini berubah jadi negatif nih, ada merah les kuning ini. Berubah jadi negatif nih sobat. Jadi saya coba cek.
Nah ini gini aja sudah sobat, sudah sudah nyambung sobat. Ini udah lebih jelas ini. Nah itu jadi masa dia, harusnya yang masa yang ini. Nah ini hijau masa, nah, ini nggak masa, ini harusnya dia harus positif ya, ini berubah jadi masa. Nah di sini saya ingin memberi sedikit informasi tentang bagaimana sih cara mengecek ECU yang rusak dengan yang normal ya. Nah ini di sini kebetulan ECU yang rusak sudah berburu dibawa pulang sama orangnya, jadi kita nggak ngerti kenapa dibawa pulang, sementara motor juga belum selesai semua kan ya. Ini kita pasang yang baru, jadi saya ingin kasih gambaran gimana cara cek yang paling sederhana dengan menggunakan multitester untuk pengecekan ECU normal. Nah oke. Jadi saya cek ECU normalnya dulu, nanti saya kasih gambaran untuk pengecekan ketika ECU rusak. Nah ini kita buat di mode bunyi. Nah ini gimana nyangkutkannya ini. Nah gini aja ya. Jadi propnya yang merah itu kita sangkutkan, ini agak susah juga ya, sebelah kiri, paling kiri sana itu soket kabel warna hijau, ini sebelahnya merah les kuning. Nah ini merah di sini ya, paling kiri ya. Ini soket di paling kiri kita buat. Nah ini di sebelahnya. Nah itu tadi, itu ciri-ciri ECU yang normal, dia bunyi sebentar lalu mati. Ini sudah nggak hidup lagi ya, cuma sebentar aja dia hidupnya. Karena kenapa yang sebentar aja itu dia apa namanya, elko nya mengandung aki, mengandung arus kan, jadi tapi nggak besar, jadi ketika kita tes dia hidup sebentar lalu mati. Nah ini sudah tidak hidup. Nah ini ciri-ciri ECU yang normal itu dia tidak pernah berhubungan sobat, jadi ini tidak hidup ya. Kita jangan patokan ke angka tapi patokan ke suara. Nah ini kita pindah propnya ke soket 3 pas. Nah ini nih agak susah sih ya, udah gini aja sih. Soket 3 pas, ini soketnya. Nah kita pindah kemari. Ini. Nah ini 1 2 3. Nah ini sudah saya sambungkan ya. Masih nggak pernah kelihatan tapi ya kurang lebih gitulah ya. Ini tetap di sebelah kiri, tetap di masa yang merah, tetap di masa. Nah yang hitam kita pindah-pindah ke 4 soket yang ada di sini. Ini 3, satu lagi di sebelah sini. Nah ini. Nah ini 4 soket. Nah kalau ini tidak berhubungan, tidak bunyi propnya, ini tidak berhubungan, itu menandakan ECU normal. Nah semalam saya nggak sempat videoin karena kebetulan kerjaan lagi rame. Nah ECU yang kemarin itu ketika dihubungkan ini seperti tadi kita tes, seperti tadi itu semua berhubungan. Nah yang satu tidak di tengah-tengah itu tidak, tapi yang di kabel ini ketika badan dengan merah les kuning ini berhubungan di dalam, jadi ketika kita sambungkan propnya gini itu berhubungan bunyi propnya. Juga di 3 pasnya, 3 pas juga bunyi, cuman hanya di tengah yang nggak berhubungan, tapi kanan kiri ini juga berhubungan sama langsung dengan massa. Nah ini yang menyebabkan kenapa skring 25 ampere kita ya itu jebol. Harus standby dari aki berwarna merah ya. Nah ini kita langsung ke relay kaki 5 saja nih, karena kita berhubungan dengan pengisian. Nah ini saya menggunakan tes pendisi. Ini kita colokkan ke negatif. Nah ini ke negatif. Ini kita tes posisi kucuk kontak off. Nah sudah ada apinya ya, sudah ada arus, kucuk kontak off. Oke. Nah ketika kucuk kontak on, screennya langsung meletus. Karena ketika kucuk kontak on, kabel merah
kabel merah dengan merah les kuning itu berhubungan, sudah connect berhubungan. Kabel merah les kuning dari mana? Ini dari sini. Soket mana? Soket ECU. Nah inilah kabelnya. Jadi kabel itu ketika dikocok kontak on, aki arusnya masuk kemari. Ini dia. Ini arus aki yang dari relay kaki 5. Begitu juga nanti sebaliknya, ketika motor hidup, arus itu akan balik ke relay kaki 5 dan menuju kabel merah dan terjadi pengisian. Nah, kenapa sekring putus? Kabel merah les kuning ini mengandung api dari relay kaki 5. Dialiri arus api atau positif ya, arus aki menuju ke, kita katakan ke ECU lah ya, ke regulator nih. Nah, terbakarnya atau meletusnya sekring itu terjadi karena terjadinya korslet di area pengecasan. Kenapa bisa saya bilang begitu? Karena tadi sudah kita tes kabel merah les kuning ini, apabila ECU nya normal itu nggak connect dengan ini massa. Nah, jadi kabel massa dengan kabel merah les kuning atau dengan kabel 3 pas ini itu nggak connect. Nah, itulah kenapa ECU normal nggak meletus. Nah, ECU yang error, yang rusak itu kabel hijau dengan kabel merah les kuning itu ketika ditester dengan menggunakan probe bunyi itu semua berhubungan. Ini dengan ini berhubungan. Nah, dengan ini berhubungan, dengan ini tidak, dengan ini berhubungan. Kebetulan ini merah les putih tidak berhubungan. Jadi ketika arus ini masuk, arus kunci kontak, arus positif dari aki masuk berhubungan dengan ini karena terjadinya error di sini di ECU, lalu berhubunganlah dengan ini. Udah, api positif jumpa negatif. Nah, langsung reaksi dong kan, langsung reaksi. Nah, maka putuslah sekring karena terjadi korslet. Maka main switch sebagai pasukan terdepan langsung memutus arus karena terjadinya korslet di sini. Maka putuslah sekring 25 ampere ketika dihidupkan kunci kontak, karena di sini short atau error atau rusak, sehingga menjadikan ini terhubung dengan massa. Seharusnya massa dengan ini 4 ini nggak boleh terhubung, karena massa ini sebagai aktuator atau sebagai penyuplai badan juga dari untuk regulator, juga untuk CM. Nah, CM juga ini massanya dari bawah sini kalau nggak salah ya sobat. Oke. Jadi itulah sebabnya kenapa Vario 125 ini sudah menggunakan lampu rating, lampu LED, lampu sen, lampu tangan terpisah ini sering putus karena terjadinya korslet di sini. Sebenarnya kalau ada ECU yang lama sih lebih gampang ya menerangkannya ya, karena langsung contoh ya. Ini tadi kan karena ini kita contohkan, kita videokan ECU yang bagus, tapi kita nggak tahu nih ECU yang rusak gimana seharusnya kondisinya gitu kan, ketika ditester gimana itu. Tapi karena ECU sudah bawa pulang orangnya, ya udahlah. Oke sobat, begitu saja videonya, semoga bermanfaat. Yang penting kita tahu penyebab dari kerusakan motor ini apa, kenapa ini sekring sering putus, karena ECU nya error, karena terjadi korslet di dalam, sehingga kabel massa dengan arus positif dari aki berhubungan dan menyebabkan sekring putus. Oke sobat, demikian, semoga bermanfaat. Salam berbagi ilmu, salam dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.